Apa maksudmu? Saat mendengar ucapannya Odell Yu menunjukkan ekspresi wajah yang kebingungan. Kerja sama. Benar, asalkan kamu bersedia bekerja sama denganku, kamu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Misalnya, meskipun Chandra Han sudah kabur tidak perlu 1 bulan, aku bisa menangkapnya kembali. Robert Kyu berkata dengan percaya diri. Mendengarnya Odell Yu merasa sangat tertarik, tetapi mulutnya bersikeras berkata, "Jangan mimpi, aku seorang polisi, kamu adalah seorang pembunuh, aku tidak akan bekerja sama denganmu." Robert Kyu berkata, "Kenapa kamu masih membahas hal ini? Bukannya kamu sudah tidak mempermasalahkannya? Membunuh berarti membunuh. Meskipun aku tidak mencari masalah denganmu dikarenakan alasan tertentu, tapi kamu jangan harap aku memaafkanmu." Odell Yu terlihat sangat serius. Jadi orang jangan terlalu serius, Robert Kyu tidak bisa menahan diri dan mengingatkannya. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku tidak akan bekerja sama denganmu, hapuslah pemikiran ini dari dalam kepalamu." Odell Yu langsung menolak usulan Robert Kyu. Robert Kyu menggelengkan kepalanya, dan tidak memaksanya lagi. Dia tidak suka memaksakan pilihan orang lain, hanya saja, tadi setelah dia mendengar Theo mengatakan Dragon King of the Sea mungkin akan melakukan sesuatu kepada Odell Yu, hatinya sedikit tergerak. Sejujurnya, Robert Kyu bukan orang yang ramah, seringkali, dia malas mengurusi hidup dan mati orang lain, kecuali orang itu adalah temannya. Dia dan Odell Yu baru bertemu 4 kali. Meskipun pernah bekerja sama 1 kali, dan dia pernah menyelamatkan Odell Yu beberapa kali, itu hanya kebetulan. Setelah kerja sama selesai, keduanya berjalan di jalan masing-masing. Dengan kata lain, bagi Robert Kyu, Odell Yu bukan temannya. Setelah kerja sama mereka berakhir, dia juga malas mengurusi hidup dan mati Odell. Tapi, saat Odell Yu terluka karena Rainstorm Needle, Robert Kyu membantunya menghisap racun ular vipers. Lalu Odell Yu mencarinya semalaman dan akhirnya dia menemukannya di hotel tanpa mempedulikan tubuhnya yang lelah, dan dia ingin membawa Robert Kyu ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan serum anti bisa ular. Hal ini membuat Robert Kyu merasa sangat tersentuh. Dari kejadian ini, Robert Kyu merasa Odell Yu setidaknya memiliki rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. Sangat disayangkan jika dia dibunuh oleh Dragon King of the Sea. Jadi Robert Kyu sengaja datang ke rumahnya dan mengusulkan mereka untuk bekerja sama. Penolakan Odell Yu juga merupakan salah satu akhir yang diprediksi Robert Kyu. Dia tidak pernah memaksa orang, dan kali ini tidak terkecuali. Memikirkan hal ini, Robert Kyu berdiri. "Baiklah, dikarenakan tidak ada peluang untuk kerja sama, aku juga tidak akan memaksamu." Hanya, setelah mengerang sedikit, Robert Kyu akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, dan menganggap dia sedang berbuat baik. Lagian hal ini tidak akan berpengaruh kepada dirinya. "Polisi Yu, dalam waktu dekat ini Dragon King of the Sea mungkin akan melakukan sesuatu kepadamu, tetapi aku tidak tahu persisnya kapan. Lebih baik kamu berjaga-jaga dan berhati-hati. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa terhadapku, aku juga akan mencari masalah dengannya." Odell Yu berkata dengan dingin. Karena sejak dia tahu Dragon King of the Sea juga terlibat dalam produksi obat X, dalam hati dia sudah memutuskan untuk membasmi Carte del Golfo. "Semoga sukses." Robert Kyu mengangkat bahunya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Odell Yu, dan berbalik untuk pergi. Kembali ke hotel, Robert Kyu menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur lalu tertidur untuk waktu yang lama. Dia juga tidur dengan nyenyak. Akhirnya, dia terbangun karena bunyi telepon. Robert Kyu melirik nomor penelepon, ternyata Amelia Huang. "Nona muda Huang, ada apa kamu mencariku?" Robert Kyu meletakkan ponselnya di telinganya dan berkata dengan nada bicara yang mengantuk. Dia belum sepenuhnya bangun. "Robert Kyu, kamu bajingan, bukankah kamu sudah berjanji kepadaku kamu akan datang ke pesta ulang tahunku? Pesta akan segera dimulai, kenapa setengah bayanganmu pun masih belum kelihatan? Jangan bilang kamu melupakan hal ini." Amelia Huang berkata dengan marah di telepon. Mendengar Amelia Huang mengungkit hal ini, Robert Kyu baru ingat 3 hari yang lalu, ketika mengucapkan sampai jumpa kepada Amelia Huang, Amelia meminta dirinya menghadiri pesta ulang tahunnya sebagai pacarnya.
Bagaimana mungkin aku bisa melupakan semuanya, tapi tidak akan melupakan hal ini, tenang saja. Robert Kyu berkata dengan penuh rasa bersalah, jika bukan karena Amelia Huang mengingatkannya, dia benar-benar melupakannya. Kalau begitu cepat kemari dan begitu kamu sampai langsung telepon aku. Nada bicara Amelia Huang dengan sedikit pelan, kemudian dia menurunkan suaranya, lalu dengan suara pelan berkata, Robert Kyu, kamu tidak lupa identitas apa yang harus kamu perankan, kan? Aku tidak lupa, tenang saja, kata Robert Kyu sambil tersenyum. Baiklah, cepat datang ke sini, berpakaian yang bagus dan harus berbeda dengan orang-orang. Ingat, malam ini kamu adalah pacarku. Amelia Huang berulang kali memberitahunya. Aku tahu, selesai berbicara, Robert Kyu menutup telepon, lalu meregangkan badan di atas tempat tidur, dan bergegas bangkit dari tempat tidur. Selesai mandi, dia mulai berpikir apa yang harus dia pakai untuk menghadiri pesta itu. Sebenarnya, setiap menghadiri pesta setelan jas adalah pilihan yang paling tepat, tetapi Amelia Huang meminta dirinya memakai pakaian yang berbeda dan lebih menonjol dari orang-orang untuk menunjukkan pacarnya hanya satu-satunya. Oleh karena itu, tentu saja dia tidak boleh mengenakan jas karena Robert Kyu bisa membayangkan dalam pesta malam ini, semua pria yang hadir mungkin mengenakan setelan jas, tidak peduli seberapa mahal dan bermereknya jas yang dia kenakan, dia tidak akan terlihat menonjol. Setelah memikirkannya, Robert Kyu kepikiran sebuah ide yang bagus. Dia pergi meninggalkan hotel dan pergi ke pusat perbelanjaan besar terdekat. Dia berjalan ke konter pakaian pria, memilih jaket panjang berwarna krem, dan celana jeans hitam. Setelah berganti pakaian di ruang pas, dia mengendarai mobilnya ke kediaman Huang untuk menghadiri pesta. Villa keluarga Huang sudah terang benderang. Ada banyak supercar diparkir di depan pintu. Berbagai macam orang berlalu lalang. Ada orang yang memegang gelas anggur sambil tertawa, juga ada orang yang menari dengan lawan jenis mengikuti alunan musik. Seperti dugaan Robert Kyu, hampir semua pria mengenakan jas, mereka semua terlihat gagah dan berpakaian yang indah. Sebaliknya, Robert Kyu seperti baru saja bangun, rambutnya berantakan dan tidak ditata, dia memakai jaket krem, dan celana jeans yang kelihatannya sangat murah. Dirinya terlihat seperti orang desa. Sebenarnya jika pakaian ini dipakai pada hari-hari biasa tidak akan ada yang bergosip karena merupakan pakaian yang normal. Tapi saat dikenakan untuk menghadiri pesta itu sedikit tidak pantas. Akibatnya, Robert Kyu mendapatkan banyak tatapan mata yang aneh dan banyak tamu yang memperhatikan Robert Kyu dan mulai menunjuk dirinya. Siapa orang ini? Apakah pengemis yang datang untuk meminta makan? Di mana pengawalnya? Cepat usir dia. Benar-benar orang desa. Cara berbusananya ini sangat berantakan, berada di ruangan yang sama dengan orang ini, membuatku merasa udaranya berubah menjadi tercemar. Beberapa tamu melontarkan ejekan. Orang-orang ini, kebanyakan adalah pria, mereka adalah tuan muda manja dari golongan kelas atas Shanghai. Robert Kyu tidak peduli dengan pandangan orang lain, dia berjalan sendirian ke sana kemari di aula pesta. Di pesta ini telah disediakan banyak makanan, dia makan dengan sangat lahap, cara makannya yang kasar dan tidak elegan memperburuk pandangan orang tentang dirinya, orang ini pasti datang ke sini untuk numpang makan dan minum. Tuan, tolong tunjukkan undangan pesta Anda, terima kasih. Seorang pengawal yang sudah tidak tahan melihatnya datang dan meminta untuk memeriksa undangan Robert Kyu. Setiap tamu yang datang malam ini memiliki undangan. Jika Robert Kyu tidak bisa menunjukkan undangannya, berarti dia memang seorang pengemis dan harus diusir. Undangan. Robert Kyu terdiam lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak punya. Dia memang tidak punya karena Amelia Huang tidak memberikan undangan kepadanya. Setelah mendengar hal ini, raut wajah pengawal itu langsung berubah menjadi murung. Tuan, ini adalah pesta pribadi. Jika kamu bukan tamu yang diundang, silakan keluar. Aku disuruh datang oleh tuan rumah pesta ini, tetapi sepertinya dia lupa memberikan undangan kepadaku. Bagaimana kalau aku meneleponnya, kata Robert Kyu. Tidak, silahkan pergi, kata pengawal itu dengan tidak sabar. Beberapa pengawal datang, dan pengawal yang pertama kali datang berkata dengan tidak senang, Tuan, tolong bekerja sama dan pergi,
Jangan sampai kami memaksamu, seperti ini tidak baik untuk semua orang. Robert Kyu. Robert Kyu mengangkat bahu dan hendak bertindak. Tapi tiba-tiba, terdengar suara seruan, suara itu adalah milik Amelia Huang. Malam ini dia mengenakan gaun biru dan sepatu kristal putih. Dia terlihat seperti seorang tuan putri di negeri dongeng yang elegan dan murah hati, dan membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari dirinya. Sebagai tuan rumah pesta malam ini, kemanapun Amelia Huang pergi, dia akan menarik perhatian para tamu, dan orang-orang memberikan pujian kepadanya. Tentu saja dia juga pantas mendapatkan semua pujian itu. Nona muda. Beberapa pengawal bergegas memanggilnya, dan di saatnya bersamaan mereka diam-diam merasa bingung, kenapa hal ini harus kelihatan nona muda mereka. Apakah dia akan menyalahkan mereka? Nona muda, orang ini diam-diam menyelinap masuk, dan ingin numpang makan dan minum. Kami akan mengusirnya sesegera mungkin, dan tidak akan membiarkannya merusak suasana pesta. Anda tidak perlu khawatir, jamin seorang pengawal. Selesai berbicara, pengawal itu berkata kepada temannya, kenapa kalian masih diam saja? Cepat bertindak. Para pengawal seperti terbangun dari mimpi, mereka menatap Robert Kyu, dan mengepungnya. Mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan untuk tampil di depan nona muda mereka. Hentikan. Amelia Huang berkata dengan tidak senang, Tuan Kyu ini adalah tamu pentingku. Apa yang ingin kalian lakukan? Mendengar hal ini, para pengawal mematung. Pria muda yang berpakaian seperti orang desa ini adalah tamu yang diundang oleh nona muda mereka. Tetapi mereka mendengarnya dengan sangat jelas dan nona muda juga menekankan kata penting. Setelah membubarkan pengawal, Amelia Huang menoleh ke arah Robert Kyu, dan dengan sangat marah berkata, Robert Kyu, berani-beraninya kamu menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Mana ada. Robert Kyu terlihat bingung, dia datang mengikuti persyaratan yang diajukan Amelia Huang. Masih mengatakan tidak. Kamu terlambat ya sudah apa yang aku katakan di telepon tadi. Aku menyuruhmu berpakaian yang bagus. Berpakaian bagus. Pakaian apa yang kamu kenakan ini? Amelia Huang menurunkan suaranya dan berkata dengan sangat marah. Bukannya dia memandang rendah pakaiannya ini, tetapi seseorang datang ke sebuah tempat seharusnya mengenakan pakaian dan bersikap sesuai dengan tempat yang dihadiri. Di rumah boleh mengenakan celana dalam atau bahkan tidak mengenakan apa-apa sama sekali, tapi siapa yang berani memakai celana dalam ke sekolah? Belakangan ini Amelia Huang sangat kesal. Belakangan ini orang tuanya terlalu sering mendesaknya untuk menikah. Terutama ibunya, setiap kali dia punya waktu, dia akan memegang tangannya dan berkata dia ingin memperkenalkan pria yang baik kepadanya. Mendengarnya, Amelia Huang jadi meragukan kehidupannya, apakah ibunya berusaha untuk menjual dirinya. Untuk sementara Amelia Huang tidak memiliki rencana untuk menikah. Kariernya baru saja dimulai dan dia tidak memiliki pasangan yang dia sukai, dan dia juga tidak mau pernikahan yang diatur. Oleh karena itu, Amelia Huang berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu orang tuanya dia sudah punya pacar, dan di saat yang bersamaan, juga akan membuat beberapa pelamar yang bersemangat mengejarnya menyerah. Dia memiliki harapan tinggi terhadap Robert Kyu. Tapi Robert Kyu brengsek ini, malah datang dengan mengenakan jaket dan celana jeans. Apakah ada yang salah dengan penampilan seperti ini? Robert bingung. Menurutmu ini bagus? Amelia ingin nangis rasanya, dia benar-benar meragukan selera Robert. Aku pilih pakaian ini sesuai dengan permintaanmu. Kata Robert dengan tegas. Aku suruh kamu pakai ini. Tanya Amelia jengkel. Bukannya kamu yang berulang kali bilang kalau harus berbeda. Aku sudah berpikir lama, kalau memang mau menarik perhatian orang, yang terbaik ya pakai yang berbeda dari yang lainnya. Lihat saja, semuanya pasti pakai setelan jas, hanya aku sendiri saja yang pakai jaket dan celana jeans, bagaimana? Pasti sangat menarik perhatian bukan? Kata Robert dengan bangganya. Amelia menutup wajahnya, dia merasa sangat pasrah dengan isi kepala Robert. Rencana awalnya, asalkan Robert berpakaian sedikit lebih normal, setidaknya tidak malu-maluin dan dia bisa memperkenalkan Robert kepada orang tuanya. Habislah sudah, habislah sudah. Semua rencananya sudah dihancurkan Robert.
Dan masalahnya, sekarang sudah terlambat untuk berganti pakaian. Pandangan mata para tamu sudah tertuju di sini. Amelia sudah berdiri di samping Robert selama beberapa saat. Semua orang sangat penasaran, pria yang berpenampilan tidak rapi ini apa hubungannya dengan Amelia. Amelia juga sudah memperhatikan ini, mengingat tujuannya memanggil Robert ke sini, dia pun memutuskan untuk membiarkannya. Dilihati dengan ekspresi terkejut itu, Amelia langsung mengulurkan tangannya dan memegang lengan Robert, lalu berbisik di telinganya, "Ikuti aku." Gerakan Amelia yang mesra seperti itu seketika menimbulkan perdebatan sengit. Apa yang terjadi? Apa, dia bukan pacar Amelia kan? Sepertinya iya. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Para tamu saling berbisik, dan mata mereka semua terfokus pada Robert, seolah-olah ingin menelanjanginya. Begitu banyak mata menatapnya, Robert pun tersenyum pahit, "Kalau aku tahu banyak yang mengejarmu, aku tidak akan datang ke sini. Sekarang aku tiba-tiba muncul, setelah acara ini selesai dan skat perjalanan pulang nanti, mereka tidak akan mencelakaiku kan?" "Bisa jadi." Amelia terkekeh. "Bagaimana ini?" Robert melototinya. "Kamu kan kuat sekali, bahkan siko-siko di jalanan bawah tanah saja bukan lawanmu, masa kamu takut dengan anak-anak orang kaya ini?" Kata Amelia pelan. Saat mereka berbicara, sudah ada seseorang yang tiba di aula. Jerry. Berjalan ke belakang pemuda itu, Amelia memanggilnya pelan. Jerry sedang berbicara dengan seorang temannya. Mendengar kakaknya memanggilnya, dia pun membalikkan badannya dan melihat kakaknya berpegangan tangan dengan Robert, dia pun kaget, "Kakak Kyu, kalian." "Jerry, cepat panggil kakak ipar," perintah Amelia. Mendengar ini, Jerry hampir memuncratkan wind dari mulutnya. Dia tentu mengerti maksud kakaknya, tetapi dia merasa sangat terkejut, dan pada saat yang sama dia juga ingin tertawa. Sejak kecil hingga sekarang, Jerry belum pernah melihat kakaknya berdekatan dengan pria. Awalnya dia berpikir bahwa kakaknya cenderung menjaga kebersihan emosionalnya dan tidak suka berhubungan dengan orang lain, tetapi seiring perubahan waktu, Jerry merasa bahwa kakaknya sangat antusias saat berhubungan dengan wanita, tapi setiap berhubungan dengan pria, dia selalu memiliki perasaan jijik yang tidak jelas. Setelah lama mengamatinya, Jerry pun menduga apakah kakaknya lesbian. Tapi Jerry tidak yakin. Sebenarnya Jerry cukup mengerti kaum lesbian, jadi apapun orientasi seksual kakaknya, sebagai adiknya, dia tentu akan mendukungnya. Tetapi Jerry tahu bahwa akhir-akhir ini kakaknya sangat jengkel dengan suatu masalah, lagi pula usianya sudah sampai pada usia layak nikah, dan orang tuanya sangat memaksanya. Maksud dari kedua orang tuanya juga sangat sederhana, "Meskipun kamu belum menikah sekarang, tapi sudah saatnya cari pacar bukan? Sudah saatnya." Demi menghindari hal ini, Amelia selalu mengatakan bahwa dia sudah punya pacar, dan menyuruh orang tuanya agar jangan khawatir. Tentu saja orang tuanya tidak mempercayainya, terutama ibunya yang sangat sensitif. Kalau memang dia disuruh untuk tidak khawatir, dia harus bertemu dengan calon menantunya. Jika di pesta ulang tahun Amelia, orang tuanya tidak melihat pacarnya, mereka akan merencanakan untuk menjodohkannya. Jerry tahu, sebagai lesbian Amelia pasti tidak punya pacar laki-laki. Dia sangat menantikannya, karena kemarin pada saat makan malam kakaknya mengumumkan bahwa dia ingin memberi kejutan untuk orang tuanya, dia akan membawa pacarnya ke pesta ulang tahunnya. Jerry sangat penasaran, dia ingin tahu, siapa sebenarnya pacar kakaknya itu. Apakah selama bertahun-tahun ini mengira bahwa kakaknya itu lesbian hanya salah paham saja? Dia memikirkan banyak pria muda di kota Shanghai ini, anak-anak dari keluarga kaya, wajah-wajah yang asing maupun yang akrab melintas dalam benaknya, tetapi sepertinya mereka semua tidak cocok menjadi kekasih kakaknya, karena kakaknya itu benar-benar tidak tertarik pada laki-laki. Hampir bisa dikatakan dia jarang bertemu dengan orang-orang yang dibayangkannya. Sebenarnya siapa? Baru tadi saja, Jerry masih memikirkan masalah ini. Dalam sekejap mata, kakaknya sudah memberikan jawaban. Ternyata Robert. Jerry tidak pernah membayangkan kalau orang itu adalah Robert. Kenapa bengong? Cepat panggil kakak ipar.
Melihat Jerry lama tidak meresponnya, Amelia pun mendesak adiknya. Kakak ipar, Jerry memanggilnya. Dia kenal Robert lebih awal dari kakaknya, dan dia juga pernah tinggal di Jiangcheng untuk sementara waktu. Tentu saja dia tahu, Robert sekarang adalah tunangan Alice Mo. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang di Jiangcheng. Amelia bisa menipu lainnya, tapi dia tidak bisa tertipu. Mencari pacar sementara untuk menghindari masalah ini. Dia ngerti. Kelakuan kakaknya ini membuat Jerry semakin yakin bahwa kakaknya adalah lesbian. Namun, Jerry tidak akan cukup bodoh untuk menanyakannya secara langsung. Melihat akting kakaknya, dia sebagai adik laki-lakinya, tentu harus melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan kakaknya. Dia pun berkata, selera kakak benar-benar bagus memacari kakak Kyu. Tentu saja, aku kan kakakmu, mana mungkin seleraku buruk. Terpampang senyum di wajahnya, tampaknya dia merasa puas dan kemudian mulai menyindir adiknya, malahan kapan kamu bawa pacarmu ke rumah? Gadis yang bernama Cindy itu, kamu masih belum melupakannya kan? Membicarakan tentang Cindy, Jerry pun merasa sedih. Ini adalah masa lalunya yang menyedihkan, tetapi dia dengan cepat mengontrol perasaannya dan tertawa. Sebentar lagi kakakku, bulan depan kamu sudah bisa bertemu dengannya. Oh, sepertinya lancar-lancar saja. Siapa namanya? Gadis yang mana? Amelia bertanya penasaran. Kakak, jangan tanya lagi Dev, dia orang biasa, nanti kamu juga akan tahu. Jerry menyeka keringatnya. Oke deh, jago juga kamu jaga rahasia. Keluh Amelia dan tidak bertanya lagi. Setelah akhirnya berhasil mengubah topik pembicaraan, Jerry dengan cepat menatap Robert dan mengerutkan keningnya. Kakak Kyu, jaga kakakku baik-baik ya. Mereka saling memandang. Robert terbatuk dengan pelan. Tenang Jerry, aku pasti akan bertanggung jawab. Pria paling mengerti sesama pria, hanya dengan kontak mata saja Robert tahu bahwa Jerry sudah mengetahui trik Amelia, tetapi karena bekerja sama dengan aktingnya, dia tidak boleh membongkarnya maupun tertawa lepas. Camilla Sen ada di sini. Hah, Camilla Sen, benarkah? Aku penggemarnya. Gila, aku tidak salah lihat kan? Beneran Dial, Robert sedang asyik mengobrol dengan kakak beradik dari keluarga Huang ini. Saat ini, terjadi keributan di ballroom, samar-samar terdengar beberapa jeritan yang memanggil Camilla Sen, dan superstar. Camilla Sen sudah sampai. Amelia sangat senang dan berbisik kepada Robert, aku pergi menyambutnya, kamu dan Jerry di sini saja, jangan kemana-mana, oke? Sampai Robert mengangguk, Amelia baru berjalan menuju pintu. Bintang populer saat ini Camilla Sen dengan manajernya Lily Ki telah memasuki ballroom. Banyak tamu yang mengagumi Camilla Sen, mereka tidak bisa bertahan dan bergerak mendekat. Inilah daya tarik seorang artis. Ada yang ingin meminta tanda tangan, dan beberapa ingin berfoto. Camilla Sen menyetujui mereka semua, tetapi ketika seseorang meminta untuk menari bersamanya, Camilla Sen tidak mengatakan apa-apa, manajernya Lily Ki pun membantunya menolak orang itu. Itu bukan berarti Camilla Sen sombong, tetapi sebagai bintang populer, dia tahu setiap kata dan perbuatannya pasti akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun itu hanya menari, tapi karena pihak lain adalah laki-laki, kalau sampai difoto dan diunggah ke internet, di bawah hasutan beberapa orang, rumor pasti akan tersebar cepat. Misalnya, Camilla Sen dipelihara oleh seorang raksasa bisnis, artis ternama melakukan hal tak senonoh di depan umum, dan lain sebagainya. Berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab seperti itu, segala jenis komentar pun muncul. Camilla, akhirnya kamu datang juga. Kerumunan pun membuka jalan untuk tuan rumah acara ini. Amelia mendatangi Camilla Sen dan meraih tangannya dengan ramah. Kakak Ki. Amelia juga tidak lupa menyapa manajernya Lily Ki. Nona Huang, kamu cantik sekali malam ini, kata Lily Ki jujur, dan memberikan hadiah serta ucapan ulang tahunnya. Terima kasih, aku sangat suka hadiah darimu, kata Amelia riang. Tadi macet di jalan makanya jadi telat sedikit. Kata Camilla Sen sambil mengeluarkan sebuah kotak merah yang indah dan menyerahkannya kepada Amelia. Amelia, ini hadiah dariku. Amelia hendak membukanya, tetapi dihentikan oleh Camilla Sen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan buka di sini.
Setelah berpikir-pikir, Amelia mendongak kaget, dia terkejut dan mengangguk, lalu menyimpan hadiah yang diberikan oleh Camilla Sen. Camilla, nginaplah beberapa hari di Shanghai, oke? Kata Amelia dengan genit. Camilla tersenyum pahit, pemandangan di sini sangat indah, aku juga ingin istirahat, tetapi pekerjaanku terlalu sibuk, ada album baru yang harus direkam, tetapi karena ada masalah dengan musiknya dan aku masih belum menemukan komposer yang cocok dengan album ini, makanya album baru ini hanya bisa diberhentikan untuk sementara. Benar-benar bikin pusing. Kamu ini terlalu perfeksionis. Amelia menghela nafas dengan pelan. Hampir semua tamu di ballroom menatap Camilla Sen. Hanya ada beberapa pria muda yang pandangan matanya tertuju pada Robert yang ada di bagian lain. Beberapa pria muda ini adalah anak-anak orang kaya di kota Shanghai. Mereka memiliki kepribadian yang sama dan ada juga yang berhubungan kerja sama bisnis di antara keluarga mereka. Sebelumnya, saat Robert dengan gayanya yang murahan baru saja memasuki ballroom, pria-pria inilah yang terus-menerus menyindirnya. Tapi mereka sangat tidak menyangka bahwa pengemis yang ditertawakan oleh mereka itu adalah pacar Amelia. Benar-benar tidak bisa dipercaya, mereka tidak bisa menerima ini. Siapa sebenarnya pria ini? Sudah cari tahu? Belum. Aku hanya tahu namanya Robert dan sepertinya dia bukan orang Shanghai. Robert, berani-beraninya merebut kakak ipar kita, apa dia sudah bosan hidup? Tuan Lin, bagaimana menurutmu? Kami akan ikuti apa katamu, dan pasti bertindak cepat. Semua orang memandangi pemuda yang diam itu. Pria muda itu mengenakan jas mahal, wajahnya juga tampan, tetapi tatapan matanya sangat tajam seperti seekor serigala. Saat ini, pria muda itu sedang memegang segelas wine dan menatap Robert seolah-olah ingin memecahkannya menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini? Seluruh kota Shanghai tahu bahwa Amelia adalah milikku Yoga Lin. Pria bernama Robert ini malah berani-beraninya merebutnya dariku. Krak, saat ini, Yoga Lin mengeluarkan tenaganya dan gelas di tangannya pun pecah. Dia mengempas gelas itu lalu berjalan menuju Amelia. Setelah Amelia pergi, Robert pun mencari kursi dan duduk mencicipi wine dengan santainya. Kakak Kyu, dia Camilla Sen, artis terkenal, kamu tidak mau melihatnya? Tanya Jerry yang enggan menarik pandangannya dari Camilla, tapi melihat Robert yang seperti sedang memikirkan hal lain, dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Robert tersenyum, aku tidak kenal dia, percuma juga kalau aku lihat. Ngomong-ngomong, kakakmu berhubungan baik dengan Camilla. Sepertinya mereka cukup akrab. Tentu saja, mereka itu sahabatan. Sebelum Camilla debut, kakakku sudah mengenalnya, kata Jerry. Malahan kamu kakak Kyu, kemampuan aktingmu sangat bagus. Kalau aku tidak tahu tentangmu sebelumnya, aku akan tertipu oleh kakakku. Tapi bagus juga begini, seharusnya orang tuaku tidak akan tahu. Jerry mengacungkan jempolnya dan tertawa. Ini semua dipaksa kakakmu, aku juga tidak bisa menolak, kata Robert sambil mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, Jerry, mungkin kamu juga tahu alasan kenapa aku datang ke Shanghai. Dengan hubungan kita yang seperti ini, kamu tidak akan menyembunyikannya dariku kan? Coba ceritakan ada apa sebenarnya dengan perusahaan farmasi Huang. Kenapa tiba-tiba mengakhiri kontrak dengan perusahaan besar Mo? Tanya Robert sambil mengecilkan suaranya. Jerry tersenyum pahit, kakak Kyu, meskipun aku bagian dari keluarga Huang, tapi aku tidak terlibat dalam manajemen inti. Aku tidak memiliki hak untuk mengetahui tentang keputusan utama perusahaan, aku juga baru tahu setelah itu terjadi, jadi aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Misalnya tiba-tiba, anggota Dewan Direksi perusahaan sangat menentang hubungan kerja sama dengan perusahaan besar Mo. Ditambah lagi akhir-akhir ini, perusahaan besar Mo mengalami krisis nama baik. Karena alasan ini jugalah, perusahaan mengadakan rapat Dewan Direksi, selain kakakku dan beberapa manajer lain, semuanya memilih untuk secara paksa melanggar kontrak. Sampai di sini, Jerry berkata serius, kakak Kyu, meskipun aku tidak banyak bergaul denganmu tapi aku bisa merasakan kalau kamu adalah orang yang sangat bisa diandalkan.
Meskipun perusahaan besar Mo sedang dalam krisis saat ini, aku selalu merasa bahwa selama kamu ada di sana krisis ini akan berlalu dengan cepat. Menurutku, pelanggaran kontrak secara paksa oleh perusahaan farmasi Huang adalah keputusan bodoh yang terlalu bodoh. Ini melanggar prinsip-prinsip bisnis dan merusak citra perusahaan yang terdaftar. Kakak Qiu, percayalah padaku, tidak peduli bagaimanapun keputusan manajemen senior perusahaan farmasi Huang, kakakku dan aku selalu berdiri di sisi perusahaanmu, tapi sayangnya kami tidak memiliki hak untuk memutuskan dan tidak dapat banyak membantumu. Kamu dan kakakmu bisa mendukung perusahaanmu, aku sudah sangat senang. Robert melambaikan tangannya. Melihat Robert seperti ini, Jerry pun merasa lega, tetapi pada saat yang bersamaan masih ada yang belum terkatakan olehnya. Dia dan kakaknya memang menentang pelanggaran kontrak. Tetapi orang pertama yang mengajukan pelanggaran kontrak bukanlah orang lain, melainkan ketua perusahaan ayah mereka sendiri, Evan Huang. Dengan intervensi ayahnya, sangat sulit bagi perusahaan Mo untuk melanjutkan kontrak ini. Ini adalah fakta. Saya harap kakak Qiu bisa sukses, aku akan berusaha membantunya. Pikir Jerry dalam hati. Jerry. Saat ini, dua wanita cantik pun datang. Amelia dan superstar Camilla menyapa Jerry. Kakak Camilla, sudah lama tidak bertemu denganmu. Jerry mendongak dan berdiri. Karena kakaknya sahabatan dengan Camilla, Jerry juga mengenal artis populer itu. Hubungan mereka tidak termasuk akrab, hanya akan saling menyapa pada kesempatan seperti ini. Lagi pula, mereka berasal dari kalangan yang berbeda, makanya tidak ada topik pembicaraan yang bisa diomongkan. Jerry melirik ke Robert, sudah ada artis besar di sebelahnya, tapi Robert masih saja bermain HP. Kakak Qiu. Jerry menendang bangkunya dan berteriak pelan, jangan main lagi, cepat berdiri, ini Camilla Sen, kamu tidak mau melihatnya. Robert memalingkan mukanya dari layar HP, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menghalangi jalannya, kenapa harus berdiri? Jerry tidak bisa berkata-kata, artis populer yang biasanya hanya bisa dilihat dalam film dan acara televisi, di mata Robert tidak berbeda dengan orang lain yang ada di dalam ballroom ini, dia enggan melihatnya, Jerry benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Robert tidak memandang Camilla, tetapi Camilla menatapnya dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia melangkah maju ke depan Robert dan berkata dengan lembut, Tuan Qiu, kebetulan sekali. Kita bisa jumpa lagi di sini. Robert lalu mendongak, oh, Nona Sen, halo. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan terus memainkan HP-nya. Dia sedang bermain game online, PUBG, yang sangat populer akhir-akhir ini dan sedang mengikuti kompetisi dan ini sudah di babak final, dia harus fokus makanya dia terlihat cuek. Suasana saat itu agak canggung, tetapi Jerry tidak peduli lagi, dia sangat penasaran dan bertanya, kakak Camilla, kamu kenal kakak Qiu? Ya, kita pernah bertemu sekali. Camilla mengangguk dan kemudian bertanya, Jerry, apa hubunganmu dengan Tuan Qiu? Dia kakak iparku, jawab Jerry. Saat mengatakan ini, Jerry memperhatikan bahwa Camilla menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dia melihatnya lalu kemudian melihat Amelia yang ada di sampingnya, pandangan matanya bingung dan ini tidak bisa dimengerti oleh Jerry. Amelia tampaknya takut bahwa Camilla akan salah paham, dengan cepat dia menjelaskan dengan pelan di telinga Camilla. Setelah Camilla mendengarnya, dia sangat kaget ternyata. Sambil mengulurkan tangannya ke dahi Amelia dan menekannya dengan lembut, lalu berteriak, dasar kamu. Aku tidak punya cara lain lagi. Amelia tersenyum. Aku sangat penasaran, bagaimana Camilla bisa kenal dengan kakak Qiu? Tanya Jerry. Dia tidak memberitahumu. Tanya Camilla dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak, aku baru saja mengatakan kepadanya bahwa kamu adalah artis populer tapi dia terlalu malas untuk berdiri dan mengatakan kalau kalian tidak mengenal satu sama lain, jadi tidak perlu melihatmu. Kupikir kalian tidak saling tidak kenal. Jerry menggelengkan kepalanya. Kalau memang dia tidak mengatakannya, tidak usah ditanyakan lagi. Camilla tersenyum.
Perkenalannya dengan Robert tentu saja terjadi di malam itu, di halaman Hotel Hilton East dan agennya Liliki dihadang oleh anggota geng Carte del Golfo dan dipaksa untuk menemani Dragon King of the Sea minum. Camilla tentu saja enggan ketika anggota geng Carte del Golfo akan mengambil tindakan paksa. Robert tiba-tiba muncul, menyelamatkannya dan pergi setelah itu, membuat Camilla terkesan. Sekarang mereka bertemu di sini, Camilla benar-benar terkejut dan pada saat yang sama dia merasa sedikit khawatir karena dia adalah seorang artis populer. Dia paling takut akan muncul beberapa rumor buruk yang akan menyebar kemana-mana dan mempengaruhi citranya. Meskipun Camilla menolak mereka malam itu, tapi kalau berita ini menyebar pasti akan menyebabkan rumor dalam banyak versi. Dia telah mendengar rumor seperti itu lebih dari sekali. Hal seperti menyelamatkan artis terkenal kalau diganti dengan pria lain, mereka bisa saja membual tentang hal itu karena itu bisa menjadi pembicaraan setelah minum. Tapi Camilla melihat Robert tidak melakukannya, dia tetap menjaga mulutnya tentang apa yang terjadi malam itu. Ini sangat meningkatkan kesan baik Camilla terhadap Robert. Mungkin saja pertemuan malam itu adalah suatu kebetulan, Robert hanya sekedar membantunya saja. Tetapi mampu menahan diri untuk tidak mengumbar adalah kelebihan dari kepribadian seseorang. Memikirkan tentang ini, Camilla pun berkata kepada sahabatnya, Amelia, orang yang kamu pilih sangat dapat dipercaya. Oh ya, sepertinya banyak cerita yang telah terjadi antara kamu dan Robert di pertemuan kalian yang hanya sekali saja itu, kata Amelia sambil menatapnya. Nanti kalau sudah tidak ada orang, aku akan jelaskan kepadamu, bisik Camilla, di depan sahabatnya, dia sama sekali tidak berlagak seperti artis populer. Amelia. Saat ini, seorang pria muda dengan pakaian mahalnya pun melangkah maju. Mata pria itu agak merah, tampaknya sudah minum banyak alkohol dan alkoholnya sudah mulai bereaksi, sehingga secara tidak sadar suaranya pun meninggi dan menarik perhatian banyak tamu di acara itu. Semua orang melihat ke arahnya. Awalnya Amelia masih sedang berbisik-bisik kepada Camilla, dan ketika mendengar teriakan itu, suasana hatinya seketika menghilang, dan kecemasan pun muncul tanpa melihat ke belakang, dia juga sudah tahu siapa pemilik suara itu. Yoga Lin, anak keluarga Lin di kota Shanghai. Dia belajar di luar negeri ketika masih remaja dan kembali ke China 3 tahun yang lalu. Di sebuah acara pelelangan, dia bertemu dengan Amelia dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Demi mengejar Amelia, Yoga Lin melakukan segala upaya dan menggunakan banyak cara. Bahkan, dia juga mengumumkan sekota Shanghai kalau dia tidak akan menikah dengan siapapun selain Amelia, siapapun yang berani mengejar Amelia akan menjadi musuhnya. Keluarga Lin mempunyai perusahaan raksasa di bidang pengangkutan di kota Shanghai. Yoga Lin sangat diharapkan oleh keluarganya dan merupakan kandidat yang diharapkan menjadi kepala keluarga. Pernyataan Yoga Lin itu seketika membuat banyak orang terintimidasi dan tidak berani mengejar Amelia. Hanya beberapa orang yang tidak takut dengan kekuatan keluarga Lin dan bersaing dengannya. Pokoknya, di antara semua pria yang mengejar Amelia, Yoga Lin adalah seorang yang radikal dan paling ekspresif, membuat semua orang di Shanghai tahu bahwa anak keluarga Lin sedang mengejar Amelia dan bertekad untuk menang. Yoga Lin merasa sangat puas dengan apa yang telah dilakukannya. Bahkan dia terharu sendiri, berpikir bahwa seorang wanita pasti akan luluh dengan pengejaran yang seperti itu. Seperti yang diketahui semua orang, Amelia merasa sangat jijik. Dia telah berulang kali menyatakan di depan umum bahwa dia belum mempertimbangkan untuk mencari seorang pasangan. Tapi ini masih tidak bisa menghentikan pengejaran Yoga Lin, membuat kota Shanghai ini penuh oleh hujan dan badai. Dia memainkan peran pemeran pria utama yang menderita dan berkorban demi cinta, tetapi tetap saja tidak bisa menyentuh hati Amelia. Perasaan adalah masalah dua orang, dan itu tidak bisa dipaksakan. Usaha sepihak hanya akan menyentuh hati sendiri. Tidak punya cara lain, Amelia hanya bisa menghindari Yoga Lin. Acara yang akan dihadiri Yoga Lin selalu ditolaknya. Hanya saja keluarga Huang dan Lin memiliki banyak hubungan bisnis, sehingga banyak pertemuan tidak bisa dihindari sama sekali.
Ditambah dengan orang tua Amelia yang lebih optimis dengan Yoga Lin, berpikir bahwa jika putri mereka menikah dengan Yoga Lin, keluarga Huang dan keluarga Lin bisa bergabung dan akan memberikan manfaat yang besar. Acara ulang tahun ini Amelia tidak mengirim undangan ke Yoga Lin. Dia bisa muncul di sini, tidak perlu dipikirkan lagi, dia pasti diundang secara diam-diam oleh orang tuanya. Memikirkan hal ini Amelia tidak berdaya dan marah, dia membalikkan badannya, dan marah, Yoga Lin, ada urusan apa? Amelia, selamat ulang tahun, kata Yoga Lin dengan tulus. Amelia, aku ingin bertanya sesuatu padamu, ayo ikut aku. Yoga Lin berkata sambil berjalan pergi. Maaf, aku sedang menemani tamu-tamu penting, aku tidak bisa pergi. Ada apa, langsung katakan saja, kata Amelia tidak sabaran. Melihat Amelia tidak mau pergi bersamanya, Yoga Lin pun emosi, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Robert yang sedang bermain game di HP-nya, dan berkata dengan mata merah, Amelia, aku ingin tahu orang itu siapanya kamu. Dia siapa, apa hubungannya denganmu? Amelia cemberut, Yoga Lin tidak bisa menjawabnya. Alasan mengapa dia datang dan menanyakan ini ke Amelia adalah selain karena dipancing oleh teman-temannya, juga karena melihat Amelia dan Robert yang begitu dekat dan mesra, hal ini membuatnya cemburu. Hatinya mengatakan kalau Robert ini mungkin tidak biasa. Harga pakaiannya tidak lebih dari 500 yuan. Amelia, jangan tertipu, tidak semua orang bisa menjadi temanmu. Yoga Lin menasihatinya. Ahem, kakak Yoga, ini Robert, temanku, aku membawanya ke acara malam ini, kamu tenang dulu, jangan salah paham. Melihat suasana memburuk, Jerry pun datang dan mencoba menenangkan Yoga. Yang satu adalah anak pertama dari keluarga kaya di kota Shanghai, dan satunya lagi adalah dewa balap Jiang Cheng yang pemarah. Jerry tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika terjadi perselisihan di antara kedua orang ini. Jerry, temanmu ini, atas dasar apa dia bisa menghadiri pesta ulang tahun kakakmu? Yoga Lin melotot dan tidak memberi Jerry muka sama sekali. Baginya, Amelia sudah menjadi miliknya, cepat atau lambat dia akan menikahinya. Dengan begitu, Jerry adalah calon adik iparnya sendiri, dan dia sangat tidak tahu diri, malah sembarangan memperkenalkan teman-teman yang aneh untuk Amelia. Oleh karena itu, Yoga Lin sama sekali tidak peduli, dia langsung mengkritik Jerry dan menganggap dirinya sebagai kakak iparnya. Dengan begini, Jerry menjadi sangat malu, dalam hatinya dia sangat marah, sialan, panggil kamu kakak, terus kamu menganggap kamu ini benar-benar kakakku. Eki begini, ingin mengejar kakakku. Tunggu saja di kehidupan berikutnya. Tapi, Jerry tidak ingin campur tangan lagi, bagaimanapun juga, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia hanya pernah bertemu dengan Robert beberapa kali, tapi dia sudah cukup banyak menyaksikan kemampuan bela diri Robert. Kalau Yoga Lin masih tidak tahu diri dan ingin mencari masalah dengan Robert, dengan karakter Robert yang seperti itu, tidak mungkin tidak melawan. Sekarang, Jerry sangat menantikan adegan di mana Robert memukul Yoga Lin hingga terbang. Yoga Lin tidak peduli, Amelia bahkan tertawa karena marah melihatnya. Pandangan matanya menjadi sinis, senyum menawan perlahan muncul di sudut mulutnya, seperti sedang bercanda dan mengatakan, Yoga Lin, bukannya kamu ingin tahu siapa dia? Oke, aku beritahu kamu, ini Robert. Alasan mengapa dia bisa datang ke pesta ulang tahunku karena dia adalah pacarku. Setelah kalimat ini diucapkan, seketika suasana menjadi gempar. Hampir semua tamu terkejut, mereka tidak pernah bermimpi bahwa Amelia ternyata punya pacar. Hanya ada beberapa orang yang sebelumnya melihat Amelia dan Robert yang sangat dekat, membuat beberapa tebakan tentang hubungan di antara keduanya, merasa bahwa mungkin mereka ini pacaran. Pernyataan Amelia ini membuat orang-orang sangat terkejut, bahkan jika mereka telah mempersiapkan batin mereka. Kamu, apa yang kamu katakan? Mendengar jawaban Amelia, Yoga Lin tertegun dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Suaranya bergetar, wajahnya memucat menunjukkan ekspresi tidak percaya. Untuk membuatnya benar-benar mati rasa, Amelia mengulangi lagi kata-kata yang baru saja diucapkannya tadi.
Alasan mengapa dia memanggil Robert untuk menyamar sebagai pacarnya adalah untuk mencegah orang-orang seperti Yoga Lin ini terus mengganggunya, selain karena alasan orang tuanya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Amelia, kamu tidak akan melakukan ini padaku, kata Yoga Lin sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mustahil. Percaya atau tidak, intinya aku telah menemukan orang yang kusukai. Saat itu, Amelia menarik tangan Robert dengan mesra dan berkata dengan lembut kepada Yoga Lin, Yoga, kamu menyerah saja. Kita berdua sudah saling kenal sejak kecil. Kalaupun aku punya sedikit perasaan terhadapmu, aku pasti sudah menyatakannya. Kita hanya bisa menjadi teman baik. Ini juga yang telah berulang kali aku katakan sebelumnya. Aku harap kamu bisa mengerti dan aku berharap kamu bisa menemukan orang yang cocok untukmu. Amelia, katakan padaku ini tidak benar, kamu bohong padaku. Yoga Lin memohon, banyak tamu-tamu yang tergerak hatinya karenanya. Di mata banyak orang, meskipun Yoga Lin tidak pandai mengekspresikan perasaannya, tapi dia benar-benar mencintai Amelia. Selama 3 tahun ini, Yoga Lin mengejar Amelia, tapi Amelia juga terus menolaknya selama 3 tahun ini. Semua orang merasa jengkel, berpikir bahwa Amelia terlalu kejam, dan mulai bersimpati dengan apa yang menimpa Yoga Lin. Namun, Amelia merasa sedikit jijik. Yoga Lin yang seperti ini, membuatnya sangat benci kepadanya. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, Yoga, tolong jangan datang ke sini lagi. Kamu tidak capek terus-terusan memainkan peran sedih hanya untuk memenangkan simpati banyak orang. Yoga Lin kaget. Kesedihan yang terpancar di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Dia sudah lama mendambakan Amelia, tentu saja, bisnis keluarga Huang yang besar juga disukainya. Rencana awalnya adalah menikah dengan Amelia, dan kemudian membiarkan keluarganya mencaplok bisnis keluarga Huang. Dengan begitu, keluarga Lin pasti dapat mendominasi kota Shanghai. Sayangnya, rencana ini gagal di langkah pertama. Jangankan menikah, dia bahkan belum bisa memenangkan hati Amelia, bertahan selama 3 tahun, tetapi hasilnya malah Amelia sudah punya pacar, yang membuatnya susah menerimanya. Memikirkan hal ini, Yoga Lin mengalihkan pandangannya ke Robert, dia menarik kerah jas dan dasinya, menampakkan pembuluh darah biru di lehernya. Siapapun yang akrab dengan Yoga Lin tahu bahwa Yoga Lin adalah anak orang kaya yang sangat pemarah. Sejak pernyataannya tersebar ke seluruh kota Shanghai, siapapun yang berani mengejar Amelia akan dianggap sebagai saingannya. Selain itu, Yoga Lin pernah belajar di luar negeri dan pernah mempelajari esensi seni bela diri Jepang, karate, dan sepertinya dia sudah berada di peringkat sabuk hitam sangat kuat. Di antara anak-anak orang kaya di kota ini, hanya Yoga Lin yang berani keluar tanpa bodyguard, karena kemampuannya jauh lebih kuat daripada bodyguard biasa. Itulah sebabnya Is memiliki temperamen yang tinggi. Melihat sikap Yoga Lin, banyak tamu yang menggelengkan kepala dan mulai bersimpati dengan Robert. Baiklah, menjadi saingan Yoga Lin tandanya kamu akan menderita malam ini, dan jangan berharap bisa bertahan lagi di kota Shanghai ini. Hanya mata Jerry saja yang berbinar-binar, dia tahu betapa ngerinya kemampuan bela diri Robert. Meskipun Yoga Lin adalah sabuk hitam karate, Jerry tidak berpikir bahwa Yoga Lin adalah lawan Robert. Karena Yoga Lin sangat tidak tahu diri, Jerry pun tidak begitu menyukainya dan selalu menantikan pertempuran Robert dan Yoga Lin. Sekarang adegan yang dia nantikan akhirnya ada di sini. Di saat yang sama, melihat sikap Yoga Lin, tuan rumah acara ini, Amelia, hanya bisa mengerutkan kening, dan tidak bermaksud menghentikannya. Dia tahu jelas tentang kekuatan Robert. Sabuk hitam karate Yoga Lin bukanlah lawannya sama sekali. Yoga Lin bersikeras berkelahi dengannya malam ini. Amelia tidak keberatan apabila Robert memberi pelajaran kepadanya. Lagi pula, Yoga Lin yang terus-terusan muncul di depan matanya, membuatnya sangat jengkel. Hei bocah, keberanianmu cukup tinggi, berani-beraninya merebut wanita yang sudah menjadi milikku. Apakah kamu tahu siapa aku? Yoga Lin berjalan ke depan Robert dan tampak provokatif. Robert tersenyum dan berkata, aku tidak tahu, dan aku tidak peduli siapa kamu.
Yang ku ketahui bahwa malam ini adalah pesta ulang tahun pacarku Amelia. Jika kamu ingin mencari masalah di sini, aku tidak akan sungkan-sungkan kepadamu. Tidak akan sungkan kepadaku. Mendengar ini, Yoga Lin seperti telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berbalik badan dan berteriak kepada teman-temannya, apakah kalian mendengar itu? Bocah ini bilang tidak akan sungkan kepadaku, aku sangat takut. Hahaha. Teman-temannya tertawa kencang, memunculkan tatapan tidak percaya sama sekali. Tidak sungkan-sungkan kepada Tuan Muda Lin. Apakah kamu bercanda? Tuan Muda Lin langsung maju saja dan beri pelajaran kepadanya, super karate Jepang. Karate Tuan Muda Lin bukan lelucon. Bocah, sekarang masih sempat jika kamu ingin mengakui kesalahanmu. Mungkin saja Tuan Muda Lin akan berbelas kasihan, memaafkan kamu karena bersikap sembrono, tapi belum tentu juga. Anak-anak orang kaya yang mengikuti Yoga Lin pun berkomentar. Didukung oleh teman-temannya, Yoga Lin menjadi lebih tidak takut lagi. Dia berkata kepada Robert dengan ironis, "Wah, aku ingin tahu bagaimana kamu tidak sungkan kepadaku." Plak, baru saja selesai berkata, tamparan Robert pun mendarat ke wajah Yoga Lin. Suaranya kencang, membuat wajahnya menjadi merah dan bengkak. Yoga Lin sendiri menutupi wajahnya dan tidak merespon untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ballroom menjadi sunyi, dan semua orang tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa pria yang bernama Robert ini benar-benar melakukannya. Dan melakukannya duluan. Ini sama sekali berbeda dari skrip yang diharapkan semua orang. Tuan Muda Lin, jangan linglung, bocah ini sudah memukulmu. Cepat balas. Sialan, pukul dia. Melihat Yoga Lin bengong, teman-temannya yang ada di belakangnya pun mengingatkannya. Yoga Lin tersadar, saat ini dia merasakan sakit dan panas di wajahnya. Ini bukan hanya sekedar sakit fisik tetapi lebih ke sakit batin. Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Yoga Lin mengertakkan giginya, rasa emosi mengalir di kepalanya, bahkan matanya pun menjadi merah. Jika kamu masih ingin mencari masalah, aku akan melanjutkannya, kata Robert serius. Yoga Lin menjawab baik sebanyak 3 kali. Dia melepas jasnya, membuka ikatan dasinya, melepaskan 2 kancing kemejanya, dan membuat pose awal karate yang cukup mencolok. Ayo. Tinju berat Yoga Lin langsung menyerang kepala Robert. Dia ingin memberi pembalasan kepada Robert. Plak. Hasilnya, Robert menamparnya lagi. Lagi-lagi tamparan keras itu mendarat di wajah Yoga Lin, dan suara kencang terdengar di ballroom yang tenang ini, membuat telinga para tamu meledak. Yoga tercengang. Para temannya juga terkejut, para tamu juga melongo. Yoga dipukul lagi. Sebelumnya, Robert tiba-tiba melemparnya. Ini masih masuk akal, bagaimanapun juga diserang secara tiba-tiba pasti bisa saja tidak sempat menanggapinya. Tapi kali ini, Yoga ditampar lagi di saat dia menyerang duluan dengan karate yang dibangga-banggakannya. Ini sedikit tidak masuk akal kan? Keparat. Yoga sadar dan malu berubah marah. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah leher Robert. Gerakannya lancar dan auranya ganas. Memang benar adalah orang hebat yang merupakan karate sabuk hitam. Plak. Namun Robert menamparnya lagi hingga Yoga terjatuh dari udara. Yoga lalu terjatuh dan berguling di lantai. Dia berdiri kembali dan menatapi Robert dengan siaga. Seterusnya, berkali-kali penyerangan ganas dari Yoga, semuanya diatasi oleh Robert dengan tamparan. Setelah belasan tamparan, kedua pipi Yoga sudah membengkak bagaikan kepala babi. Di saat ini, meskipun di area perjamuan masih saja sunyi, namun dapat dilihat bahwa sudah tidak ada orang yang merasa kaget lagi. Mereka semua sudah merasa mati rasa. Awalnya para tamu yang mengasihani Robert mulai berubah mengasihani Yoga. Yoga akhirnya tahu juga dirinya bukanlah lawan yang selevel dengan Robert. Setelah ditampar sekali lagi, dia tidak lagi menyerang, melainkan langsung berbalik untuk kabur. Namun Robert tidak membiarkannya berhasil. Dia menarik baju Yoga dan mengangkatnya. Belasan tamparan diberikannya lagi, dan membuat gigi Yoga copot. Hidungnya berdarah, bahkan setelah dia pingsan barulah dia melepaskannya. Di sini tidak menyambut kedatangan kalian. Jika kalian tidak ingin aku turun tangan, maka pergilah sendiri. Robert melemparkan Yoga, lalu mengusir teman-teman Yoga.
Mereka semua tidak berani berkata apa-apa, dan memikul Yoga yang sudah pingsan lalu kabur dan menghilang tanpa sosok. Para tamu menatapi adegan ini sambil melongo, meskipun ini terjadi, namun mereka tidak berani percaya bahwa orang yang bernama Robert ini benar-benar menghajar Yoga. Kamu ini, akulah yang merupakan tuan rumah dari perjamuan, seharusnya akulah yang berhak untuk mengusir tamu kan? Kata Amelia sambil mengeluh. Apakah kamu suka? Tanya Robert. Suka. Amelia berpikir sejenak dan menjawabnya dengan jujur. Kak Robert hebat, kata Jerry sambil mengacungkan jempolnya. Kemampuan Tuan Robert memang luar biasa. Artis besar Camilla Sen juga ikut memujinya. Perjamuan berlanjut, dan tidak terpengaruh apa-apa karena Yoga dan temannya. Bagaimanapun juga ini adalah Yoga yang menantang sendiri, dan dia sendiri yang lemah ini tidak bisa menyalahkan orang lain. Ini pasangan suami istri Direktur Huang. Mereka juga datang. Tentu saja bukan, mereka adalah orang tua dari Amelia. Di acara perjamuan ulang tahun putri mereka orang tua dari keluarga mana yang tidak akan datang. Benar juga ya. Para tamu terus saja bergosip. Dua sosok bayangan muncul di depan pintu mereka, satu lelaki dan satu wanita. Lelaki itu terlihat dewasa dan terlihat berwajah serius, auranya terlihat tidak marah namun tegas. Wanita itu terlihat berpenampilan elegan dan tersenyum lembut, membuat orang merasa dekat dengannya. Kedua suami istri bergandengan tangan dan masuk ke dalam, mereka menarik perhatian banyak orang. Ini adalah orang tua dari Amelia, Evan Huang dan Selfie Yang. Semenjak mereka berdua masuk, tatapan Robert langsung mengunci Evan. Robert sangatlah mengenal akan orang ini, tentu saja direktur utama dari perusahaan farmasi Huang, sekarang adalah pemegang saham paling banyak di perusahaannya. Pembatalan kontrak dengan perusahaan besar Mo adalah dipimpin olehnya, dialah yang menyarankannya dan sebanyak 90% dari manajer tingkat atas perusahaan farmasi Huang setuju untuk membatalkan kontrak. Sedangkan di balik Evan, apakah ada wanita yang bernama Masami Chiba atau tidak, ini tidak dapat diketahui secara pasti. Ayah, ibu, kalian akhirnya datang. Ketika bertemu dengan orang tuanya, Amelia langsung tersenyum manis dan terlihat sedikit tidak puas. Ini sudah jam berapa, mengapa kalian baru datang? Kamu ini, kamu juga. Evan menunjuk ke kedua bersaudara, di dalam perkataannya, terdengar pemanjaan untuk mereka. Ini juga karena kalian pergi bekerja tapi pulang cepat, ada begitu banyak kerjaan di kantor yang harus diselesaikan. Kalian pergi, aku sebagai seorang ayah tentu saja harus tinggal untuk menyelesaikannya. Ayah, hari ini aku ulang tahun, aku tidak peduli, aku memang ingin pulang cepat sekali. Kata Amelia manja-manjaan. Baik, kamu ini, jangankan hanya hari ini saja, sekalipun setiap hari kamu pulang cepat, ayah juga tidak keberatan. Evan berkata sambil tersenyum. Evan tentu saja tahu bahwa putri kesayangannya ini selama beberapa tahun ini sudah melakukan seberapa besar usaha untuk perkembangan perusahaan. Sebagai ayahnya, dia melihatnya dan merasa menyayanginya. Sekarang, perusahaannya sudah stabil, dia juga berharap putrinya jangan begitu rajin, cepatlah untuk mencari orang untuk menikah. Paman Evan, Tante Selfie. Di saat ini, Camilla berjalan kemari dan menyapanya. Oh, Camilla. Selfie memegang tangan Camilla, dia adalah ibu dari Amelia, sikapnya baik. Kemarin aku dengar kamu bilang sedang memproduksi album baru, bagaimana perkembangannya sekarang? Tidak ada orang yang cocok untuk dubbing. Camilla mengatakan kebingungannya. Selfie tentu saja terus menasihatinya. Oleh karena Camilla dan Amelia adalah teman baik, Selfie juga menganggap Camilla sebagai putrinya. Hubungan mereka baik hingga bahkan terkadang Amelia iri dengan mereka. Oh iya, Amelia, bukannya kamu bilang kemarin akan membawa pacarmu untuk mengikuti acara perjamuan? Di manakah dia? Biarkan ibu melihatnya. Selfie teringat dengan hal ini, dia bergegas menanyakannya, meskipun sikapnya baik, namun dia tidak akan lengah di hal seperti begini. Amelia mengeluarkan lidahnya, untung saja dia sudah mempersiapkannya dari awal. Dia bergegas menarik Robert dan menunjuknya, ayah, ibu, ini adalah pacarku. Seketika Evan dan Selfie menatap ke arah Robert, mereka seperti menyelidiki sesuatu.
Selfie mengutamakan wajahnya, dia melihat Robert dan merasa anak ini lumayan, wajahnya tidak ada kekurangan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan lelaki tampan yang bahkan hingga sedikit seperti wanita, tapi dia beraura ceria, terlihat mempunyai semangat anak muda ini membuat Selfie sangatlah puas. Sedangkan tatapan Evan terutama berada pada penampilan Robert, sekali melihat bahwa orang itu mengenakan celana jeans dan jaket untuk datang mengikuti perjamuan, dia langsung marah apa-apaan dengan putrinya ini. Paman, tante, namaku Robert. Robert sepertinya tidak memperhatikan tatapan dari kedua orang ini, dia tetap mengenalkan dirinya dengan sopan. Anak muda, berapa umurmu tahun ini? Tanya Selfie sambil tersenyum. Robert menjawab banyak pertanyaan Selfie dengan sabar. Tuan Robert, ya. Di manakah kamu menempuh karir Anda? Seketika Evan yang terus saja tidak berkata tiba-tiba mempertanyakannya. Robert ingin mengatakan perusahaan besar Mo, namun sekali terpikiran dengan dendam kedua perusahaan asalkan Evan sedikit memeriksanya, dia akan segera mengetahui identitas dirinya, dengan begitu sungguh rugi sekali. Tapi dia juga tidak baik untuk mengatakan perusahaan lain, bagaimanapun juga, dia tidak mengenal isi perusahaan, jika Evan terus bertanya mengenai kantornya, maka jika Robert tidak bisa menjawabnya, ini akan terasa tidak bagus. Karena kehabisan cara, Robert hanya bisa menjawab, untuk sementara aku tidak mempunyai pekerjaan. PHK? Tanya Evan sambil menyipitkan matanya. Terus saja menganggur. Robert menghempaskan nafasnya, memang benar tidak boleh berbohong, sekali berbohong, maka harus menyempurnakan kebohongan dan untuk itu harus berbohong lagi, dan memasuki sebuah siklus mati. Yang paling pentingnya adalah kebohongan yang baru saja dibuat untuk menyempurnakan kebohongan ini belum tentu bagus. Benar saja, mendengar jawaban dari Robert, Evan langsung terlihat benar-benar tidak puas dengan pilihan putrinya. Selfie juga sadar kembali, dia juga memperhatikan penampilan Robert, dia lalu melirik ke arah putrinya, Amelia, oh Amelia, sekalipun kamu tidak suka dengan pernikahan yang sudah jadi, setidaknya kamu harus carilah satu yang cukup pantaskan. Orang miskin yang sama sekali tidak tahu untuk maju ini, apa yang sebenarnya kamu suka darinya. Selfie menggelengkan kepalanya, namun perkataan ini tidak bisa dikatakannya sekarang, dia hanya bisa menahannya saja dalam hati. Meskipun Tuan Robert tidak tua, tapi juga sudah tidak kecil lagi, seorang lelaki seharusnya mempunyai sebuah usaha, jika tidak bagaimana caranya untuk menunjang sebuah keluarga. Mengandalkan istri, kata Evan. Benar kata Paman, kata Robert sambil menghapus keringatnya. Melihat sikap Robert yang masih terbilang bagus, Evan lalu mengiyakan, sepertinya anak muda ini masih tertolong, setidaknya tidak terlalu parah. Lalu Evan kembali bertanya, Tuan Robert, malam ini adalah acara ulang tahun putriku, kamu adalah pacar dari Amelia, hadiah apa yang kamu persiapkan? Mendengar perkataan ini, para tamu mulai menunggu, hadiah dari semua orang tidaklah biasa, setidaknya berharga 20 juta ke atas, bahkan ada yang bernilai miliaran. Sedangkan sebagai pacar Amelia, hadiah yang diberikannya tidak boleh terlalu biasa dan juga tidak boleh mengikuti kebanyakan orang, harus berbeda dan spesial. Ini membuat orang menunggu hadiah apa sebenarnya yang dipersiapkan oleh Robert. Jerry dan Camilla terus menatapi Robert. Bahkan Amelia sendiri saja juga sedikit berharap, semoga Robert bisa memberikan hadiah yang lumayan. Di detik di mana semua orang menatapinya, Robert tersenyum canggung, dan menggosok tangannya sambil berkata dengan penuh maaf, hadiah aku belum siap menyiapinya, PVTTT. Seorang tamu yang sedang minum wine langsung menyemburkan wine-nya. Hadiahnya belum siap disiapin. Aku terus saja merasa bahwa pacarku kurang bagus, hingga malam ini, barulah aku mengubah pemikiranku ini, karena sejeleknya dia pasti akan memberikan hadiah kepadaku ketika aku ulang tahun. Robert ini, langsung saja mengatakan tidak punya uang saja sudah cukup, masih bilang belum selap menyiapinya, menurutku, dia memang tidak punya uang untuk membeli hadiah. Memang iya. Tatapan para tamu sangatlah aneh, apakah orang ini datang untuk melawat? Asalkan adalah orang normal, seharusnya tahu bahwa di malam seperti begini, ulang tahun pacarnya sendiri, seharusnya memberikan sebuah hadiah yang disukainya bukan?
Tapi orang ini malah tidak melakukannya. Entah harus salut terhadapnya atau meledeknya. Intinya, kesabaran Evan sudah habis, dia boleh tidak mempedulikan orang ini miskin, tapi dia sangatlah peduli dengan orang ini tidak memberi perhatian terhadap Amelia. Sedangkan ibunya, Selvi, juga terlihat berekspresi buruk, tidak ada mertua yang akan suka dengan menantu yang miskin, sekalipun menantu ini seganteng apapun itu. Amelia sudah hampir menangis, jika dia tahu dari awal Robert lupa membawa hadiah, dia seharusnya mengingatkannya. Mampus sudah sekarang, dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sekarang. Hahaha, bahkan hadiah saja tidak dibawa, masih berani datang menghadiri perjamuan orang zaman sekarang sungguh tidak sopan sama sekali. Seketika, di dalam rombongan para tamu, terdengar sebuah suara ledekan, lalu seorang lelaki berjas biru keluar sambil memegang sebuah kotak kecil. Bersamaan dengan ini, seluruh tatapan orang di dalam ruangan terdengar, semuanya berfokus pada orang yang berbicara itu. Ini adalah seorang anak muda berumur kurang dari 30 tahun, dia mengenakan jas biru, dia senyum dan gerakannya terlihat lemah lembut dan sopan santun. Dia melangkahkan kaki ke hadapan Amelia, lelaki muda itu membuka kotak di tangannya dan seketika hadiah terlihat itu adalah sebuah kalung kristal yang dibuat dengan berlian, bentuknya sangatlah cantik dan bersinar. Ini adalah hadiah yang tidak bisa ditolak oleh wanita apapun. Amelia belum mengatakan apa-apa tapi pars wanita lain sudah berkata kaget, dapat dilihat betapa menariknya hadiah ini. Amelia, hari ini kamu ulang tahun, aku ingin memberikan hadiah ini kepadamu, semoga kamu suka. Kata lelaki muda itu sambil tersenyum. Bernard Wang, apa yang kamu lakukan? Melihat orang itu, Amelia langsung mengerutkan keningnya dan terlihat tidak senang. Lelaki bernama Bernard Wang ini adalah orang keluarga Wang di kota Shanghai, kekuasaan keluarganya sangatlah besar, bersamaan dengan itu, dia adalah orang yang menyukai Amelia juga, hanya saja yoga yang ganas saja membuat Bernard tidak melakukan aksi yang terlalu serius. Sekarang, yoga sudah tidak ada di sini, dengan tiadanya ancaman dari yoga, dan melihat Robert tidak membawa hadiah, Bernard menyadari bahwa kesempatannya tiba. Meskipun hadiah ini diberikan bukan pada waktu yang tepat, hubungan Bernard dan Amelia juga tidak sebagus hingga memberikan kalung berlian, tapi Bernard sangatlah percaya diri, dia sudah berakting di dalam hatinya, suasana di sini begitu canggung, untuk meredakan kecanggungan ini, sekalipun Amelia tidak bersedia tapi dia juga pasti akan menerima hadiah ini. Tidaklah penting jika Amelia marah atau tidak, dia tidak mempedulikannya, yang penting adalah membuat orang tua Amelia bisa memandang dirinya sendiri, inilah kuncinya. Memang benar seperti perkiraannya, Amelia tidak menerima hadiah ini, dia menggelengkan kepalanya, tidak, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak boleh mengambilnya. Kalung, apa artinya ini sudah terlihat jelas, sekarang Robert telah pacar dia yang sebenarnya, dia masih belum sebodoh itu hingga menerima sebuah kalung berlian dari seorang lelaki lain di hadapan pacarnya dan begitu banyak orang. Reaksi Amelia berada pada perkiraan Bernard, dia tersenyum dan melirik ke arah Evan dan Selvi. Evan menarik nafas dalam-dalam, dia sudah benar-benar kecewa terhadap lelaki yang bernama Robert ini. Keluarga Huang punya uang, dia bisa menerima orang lain miskin, dia juga bisa menerima orang itu tidak punya uang, tapi asalkan orang itu bersedia berusaha, dia bisa dibantu. Tapi dia tidak bisa menerima seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan sebuah hadiah kepada pacarnya ketika dia ulang tahun, atau mungkin tidak ingin memberikan. Amelia, Bernard juga baik-baik saja, kamu terima saja. Sekali terpikir di sini, Evan berkata dengan wajah tidak peduli. Iya, Amelia, lihat kamu ini, membuat Bernard terpaku dan tercanggung di sana sungguh tidak bagus, dengar, cepat ambil. Selvi juga berkata sengaja berlagak tidak senang. Mendengar bahwa orang tua Amelia ternyata mendukung Bernard, para hadirin merasa aneh, jika boleh merekes lagu, maka mereka akan merekes lagu sedih untuk Robert. Amelia marah hingga gemetaran, dia melirik ke arah Robert dan menghempaskan nafas. Sebenarnya ini juga bukan salah Robert, sebelumnya, dia mengundang Robert, dia hanya menyuruhnya datang untuk menghadiri acara, dia tidak memberitahunya untuk menyiapkan hadiah, normal saja jika Robert lupa ini hanya boleh dibilang dirinya terlalu tidak teliti.
Apakah harus menerima kalung dari Bernard? Pertanyaan ini tengah berada di pikiran Amelia. Menerima artinya mengalah dengan orang tuanya, tapi dirinya akan merasa sangat tidak enak. Tidak menerimanya maka akan membuat orang tuanya tidak enakan, suasana perjamuan akan hilang. Di saat Amelia masih bingung, Robert berjalan ke hadapannya dan berdiri di antara dirinya dan Bernard. Aku bilang kau ini. Robert berkata dengan ekspresi datar, Amelia adalah pacarku, kamu memberikan kalung kepada pacarku di hadapanku, dan mengatakan aku tidak sopan, kamu jelas melakukan hal keterlaluan kan? Bernard tidak menyangka bahwa Robert akan keluar, sekali terpikiran adegan dia memukul Yoga, dia langsung mundur beberapa langkah. Bahkan master karate seperti Yoga saja juga dihajar olehnya mati-matian, dirinya yang hanya adalah seorang anak orang kaya yang sering main sana-sini saja mana mungkin berani menantangnya. Dia tersenyum paksa, Tuan Robert, apa yang kamu katakan, aku hanya untuk meredakan suasana saja, kalung ini juga hanya adalah sebuah hadiah biasa saja, kuncinya adalah bagaimana cara kamu melihat maknanya. Aku merasa bahwa kamu sedang menggoda pacarku, kenapa? Kata Robert, ini, Bernard berkeringat dingin, aku hanya memberikan sebuah hadiah ulang tahun kepada Amelia saja, kamu tidak sampai harus memukul aku kan? Kamu tidak perlu setakut itu, aku tidak akan turun tangan sembarangan. Kata Robert sambil tersenyum. Lalu apa maumu? Tanya Bernard. Mudah sekali, dari mana datangnya kamu? Maka pulanglah kemana, ambil juga hadiahmu, kedepannya kamu tidak diperbolehkan mengganggu Amelia, begitu saja. Kata Robert. Melihat Robert tidak ingin memukul, Bernard juga terlihat lega, dia merasa bahwa Robert juga tidak berani melakukan hal keterlaluan di hadapan orang tua Amelia, sikapnya juga menjadi sombong, dan menyindir, sebagai pacar dari Amelia, bahkan sebuah hadiah yang wajar saja juga tidak bisa kamu berikan, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan hal seperti begini? Aku tidak tahu malu atau tidak, aku hanya tahu bahwa jika kamu masih tidak pergi, aku jamin kamu adalah orang kedua dari Yoga. Kata Robert dengan serius. Kamu. Mendengar perkataannya, Bernard marah, dia merasa harga dirinya diinjak, sebagai seorang lelaki, dia harus mengambil kembali harga dirinya. Lalu dia mengangkat kepalanya, dan meluruskan dadanya, dia mengepalkan tangannya dan berlagak sangatlah marah. Lalu, dia berputar dan pergi kembali ke tempat awalnya, tanpa berdiri di sana sedetik pun lagi. Seketika para tamu mulai bersuara meledek Bernard yang lemah. Bernard malah berlagak tidak tahu malu, dia sama sekali tidak terpengaruh, bagaimanapun juga, dia adalah orang lemah. Sebelumnya, Yoga yang terus mengejar Amelia, dia juga memilih untuk tidak tampil saja sudah membuktikan titik ini. Dia tidaklah bodoh, orang ini bahkan bisa menghajar Yoga seenaknya, mungkin saja dirinya bahkan tidak bisa bertahan dengan sekali tamparan darinya. Pepatah mengatakan, 10 tahun tidaklah terlalu lama untuk membalas dendam bagi orang baik. Malam ini Robert mempermalukannya, dia mengingatnya dalam hati, jika nanti ada kesempatan, dia pasti akan memintanya 100 kali lipat. Ayah, ibu, ini adalah orang yang kalian anggap, seperti apa orangnya kalian bisa lihat dengan jelas kan? Kata Amelia. Selfie sedikit tidak bisa berkata, sedangkan Evan yang berada di sampingnya malah matanya bersinar, dia tidak memandang Robert sebelumnya karena dia merasa bahwa Robert tidaklah menganggap putrinya. Di saat Bernard beraksi, Robert bisa saja keluar untuk menghalanginya dan mengusir Bernard, ini sungguh di luar dugaan Evan. Di mata Evan, lelaki memang harus begitu. Mungkin saja tidak bisa memberikan apa-apa kepada seorang wanita, tapi di saat kritis, dia bisa menolong orang yang dia cintai, ini saja sudah cukup. Tindakan Robert tidak membuat Evan marah, malah membuatnya lebih suka dengan Robert, dia merasa bahwa meskipun anak muda ini tidak punya uang, namun masih terhitung adalah orang yang bisa diandalkan. Sebenarnya, sebagai ayah, Evan tentu saja berharap putrinya bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi dia khawatir putrinya ditipu, dia hanya bisa memilihnya dengan ketat terhadap menantunya.
Dia memberikan sebuah tatapan tenang kepada Amelia. Robert lalu berkata kepada Evan dan Selvi, "Paman, Tante, ulang tahun Amelia malam ini, aku memang tidak menyiapkan hadiah untuknya. Pertama karena aku khawatir memilih barang yang tidak cocok dengan identitas Amelia. Kedua, aku merasa terlalu awam untuk mengatakan uang. Tidaklah penting apa hadiah itu, yang penting adalah lewat hadiah itu bisa mengutarakan isi hati. Aku berpikir selama 2 bulan penuh, aku akhirnya mengetahui apa yang seharusnya diberikan." Oh, Evan dan Selvi saling bertatapan, mereka sama-sama terlihat sedikit kaget. Perkataan Robert sungguh tidaklah mudah, tidak hanya berhasil mengatasi kesalahpahaman tidak menyiapkan hadiah sebelumnya, dia juga berhasil memancing hasrat harapan semua orang. Semua hal memang tidak boleh dibandingkan, seperti kata memberi hadiah dibilang materi sungguh awam. Maksud inti dari perkataan Robert ini adalah Bernard yang langsung memberikan kalung mahal ini sungguh terlihat awam sekali, langsung terlihat bedanya. Para tamu lelaki yang berada di sini sekali mendengarnya langsung mengerti, mereka salut ternyata masih bisa merayu wanita dengan seperti begini. Hebat, hebat. Evan memang sangatlah menantikan dalam hatinya, tapi mulutnya tetap berkata, "Orang yang menganggur sepertimu tidak akan aku izinkan menjadi menantuku." "Paman, jika Amelia sudah memilihku, Anda tidak mau menerimaku, seharusnya juga mempercayai putrimu," kata Robert dengan tulus. "Kalau begitu kamu juga harus menunjukkannya," kata Evan. "Tentu saja." Robert tersenyum dengan percaya diri, dia melangkahkan kakinya dan berjalan ke area permainan musik. Di sana ada sebuah piano, ada seorang lelaki parubaya yang tengah memainkannya. Pemain piano ini sangat hebat, nadanya sangatlah tepat, gerakannya sangatlah lancar, setidaknya sudah sampai tingkatan profesional. Acara perjamuan malam ini terjadi banyak masalah, selain ada Robert yang terus mengontrol suasana dan tidak membuat suasana menjadi hancur, sebenarnya pemain piano ini juga berjasa besar, dia terus saja mengontrol suasana dengan musik yang senang. Dia berjalan ke belakang pemain piano ini dan menunggu musiknya selesai dan bertepuk tangan dengan sopan, barulah dia bertanya dengan sopan menggunakan suara pelan, "Master, apakah aku boleh meminjam pianonya?" Pemain piano ini sudah memperhatikannya dari awal, orang ini menunggunya hingga musiknya selesai, barulah bertanya, ini membuatnya sangatlah terkejut. Dia melihat seluruh perilaku Robert malam ini, dia berkelahi orang seperti ini ternyata masih bisa sopan, ini membuatnya sangatlah terkejut, bahkan sedikit merasa kaget, tentu saja boleh. Pemain piano itu menganggukkan kepalanya, dia lalu berdiri dan memberikan tempat itu kepada Robert. Robert duduk di depan piano, kedua tangannya memegang key yang berwarna hitam putih ini, tatapannya sedikit tersentuh, dia sudah sangat lama tidak pernah memegang piano. Sejujurnya, dia memang lupa untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Amelia, perkataannya telah berpikir 2 bulan itu juga bohong, 2 bulan yang lalu dia bahkan tidak tahu ada orang yang bernama Amelia ini. Hanya saja karena kondisi seperti begini, Robert hanya bisa mengarang dan dia tiba-tiba terpikiran untuk memainkan piano, hadiah yang paling bisa romantis dan paling bisa mengutarakan perasaan. Ding dong dong, ding dong dong, ding ding ding, dong dong dong. Robert terlihat serius, kedua tangannya bermain piano dengan nada piano yang senang dan bergaya. Pemain piano di belakang Robert ketika mendengar 3 nada sebelumnya sudah terlihat kaget, ini adalah